Aku ulangin lagi aja ya. Najis itu ada 3. Ada yang najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh yang atau sedang, atau najis mughallazo atau yang berat. Yang pertama kita akan bahas dulu najis mukhafafah atau najis ringan. Contoh air seni bayi laki-laki di bawah 2 tahun dan hanya minum ASI. Umpamanya udah makan ya itu bukan najis mukhafafah lagi tapi udah masuknya najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Caranya mencucikannya itu cukup dipercikan air atau setidaknya ya cuci tangan lah. Terus najis mutawasita atau najis sedang terbagi 2, yaitu ainiyah, najis tampak ada warna, aroma dan rasa, juga hukmiyah, tidak tampak seperti air seni yang kering. Contoh segala sesuatu yang keluar dari 2 lubang manusia dan hewan kecuali air mani, bangkai, darah, benda cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan. Jadinya cara menyucikannya itu membasuh. Jadinya air mani, darah, nah itu masuknya itu najis. Najis, bukan masuknya itu ke hadas. Di situ cara menyucikannya itu membasuh dengan air sampai warna, bau, dan rasa hilang. Terus mughallazo, berat. Contoh air liur anjing, babi, dan sejenisnya. Cara menyucikannya membasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Jadinya ya ribet lah. Nah, habis itu najis yang dimaafkan atau ma'fu. Najis yang dimaafkan artinya tidak perlu dibasuh atau dibersihkan, misalnya najis bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, atau darahnya atau nanahnya yang sedikit, debu dan air lorong-lorong yang memercik sedikit sukar dihindarkan. Jadi kayak umpamanya air got yang mungkin kalau kalian suka main bola, mungkin aja itu udah bekas apa, bekas buang air apa. Umpamanya kalau aku ya, kalau main bola itu kan sering tuh bolanya tuh masuk ke got. Nah, itu kan aku ngambilnya pakai kaki tuh. Jadinya ya mungkin aja ada najisnya, tapi ya pasti inilah najis makfu. Yang memercik sedikit, yang sukar dihindarkan atau susah lah dihindarkan. Contohnya ada kayak nyamuk, itu salah satunya. Nah, ini istilah-istilah dalam toharoh. Yang pertama istinja, membersihkan kubul dan dubur. Membersihkan sama menyucikan beda ya, tapi tetap menyucikannya itu dengan berwudu. Nah, itu nifas, darah setelah melahirkan. Nah, ini itu termasuk itu ke nifas. Nifas itu hadas. Iya, melahirkan. Kan habis melahirkan ada nifas. Aku lupa lagi. Nanti kalian bisa lihat-lihat di buku agamanya ya. Nanti coba deh aku coba bahas di buku agamanya. Supaya kita makin ingat. Sama belajar itu nggak cuma di PPT, tapi kita juga belajar dari buku agama ya. Atau kita nantilah kita coba lihat di latihan atau ulangan. Terus istihadah, darah akibat adanya penyakit sehingga dirasa haid sangat lama. Terus tamyiz, orang yang sudah dapat membedakan hak yang buruk dan yang baik. Terus wiladah, setelah melahirkan. Oke, terima kasih. Setauku itu nifas sama wiladah itu termasuk itu ke hadas. Mohon dikoreksi ya. Aku soalnya juga agak-agak lupa. Hadas besar masuknya itu. Soalnya harus mandi wajib. Ya, mandi wajib. Iya, seingatku itu mandi wajib ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, betul nih yang ditulis sama Bu Ita. Jika ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Bu Ita. Jangan tanyakan ke aku. Aku soalnya bukan guru. Aku hanya mengajar dan untuk kita sama-sama belajar bersama. Aku pun juga salah. Terkadang aku juga menanyakan beberapa hal ke kalian. Oke, aku lanjutkan. Kita bahas dulu soal latihan. Oke, sabar. Kita bahas soal ulangan. Katanya udah dibuka nih videonya sama Bu Ita. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin aja aku bisa bantu. Ini berapa TS salah? 7A. Mana aku belum ini. Ini yang toharo ya. Asmaul husna sudah.
Oh, ulangan. Oh, ini Asmaul Husna yang pas masih ada Bu. Siapa sih? Aku lupa lagi. Astagfirullah. Ada yang masih ingat gak Bu? Siapa itu namanya? Ulangan harian Asmaul Husna. Oke, aku langsung aja ya bahas tentang ulangan harian Toharoh. Nah, aku dapat 929 ya. Aku nggak tahu salahnya di mana. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Membaca niat berwudu hukumnya wajib. Ya. Terus ini ada ini layok baluwahi salatan bigoiril toharuhu tohuru. Nah, berdasarkan hasil riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima sholat seorang yang tidak bersuci. Soalnya tohuru atau toharo ini artinya bersuci. Oke. Nah, berikut ini yang bukan merupakan manfaat wudhu adalah yang bukan, berarti boros air. Kalau membersihkan diri, ini manfaat. Diampuni dosanya manfaat, terhindar dari penyakit manfaat. Nah, bersuci dari kotoran setelah, tunggu, bersuci. Atau istinja ya? Kok istinja itu kan membersihkan. Tunggu, aku coba tanya ke Bu Ita. Aku pertama mau jawab istinja, cuman ragu-ragu. Tunggu ya, aku tanya dulu. Setauku itu kalau mensucikan itu bersuci dari kotoran ya wudhu. Cuman ya kalau mamanya memang di soalnya begitu ya sudah, alhamdulillah. Terus contoh najis mukhaffafa ringan yaitu air seni bayi laki-laki, kalau bayi perempuan itu udah mutawasitoh atau najis sedang. Terus, nah anggota wudhu ada yang sifatnya wajib dan sunnah. Berikut yang sunnah, yang sunnah dibasuh adalah telinga, kaki wajib, muka wajib, tangan sampai siku juga wajib. Terus berikut ini ini cara menyucikan najis mughalazo adalah dibasuh 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah. Ini mughalazo, najis yang besar. Atau jilatan anjing, jilatan babi. Begitulah. Terus kotoran anjing umpamanya kita nginjek atau apa, terus umpamanya dikencingin apa gimana, pokoknya ya begitulah. Terus contoh dari najis ma'fu. Ma'fu itu yang sedikit lah darahnya atau yang percikan yang tidak bisa dihindari yaitu darah nyamuk. Terus Islam adalah agama yang sempurna mengatur segala aspek kehidupan termasuk masuk ke toilet. Diperintahkan mendahului kaki kiri. Terus seorang yang sedang berhadas kecil jika tidak menemukan air maka boleh tayamum. Jika memang tidak ada air sama sekali, umpamanya nggak ada air sama sekali. Nah itu umpamanya hadas besar pun juga boleh pakai ini apa namanya tayamum. Cuman diusahakan ini aja mandi wajib. Terus berikut ini yang termasuk anggota tubuh yang dibasuh saat tayamum adalah muka dan telapak tangan. Jadi yang tadi aku jelasin tuh, yang kita usap-usapin, habis itu kita tiup atau apa, terus bersihkan debunya, habis itu kita basuh dulu tangannya. Emang kita basuh dulu mukanya. Mukanya dari ujung rambut sampai debu. Habis itu baru kita usapin lagi, cuma di berbeda tempat yang berbeda. Nah itu kita telapak tangan dari kanan dulu, habis itu kiri. Nah udah selesai. Terus bersuci dengan menggunakan debu disebut tayamum. Darah yang keluar oleh seorang wanita setelah melahirkan disebut nifas. Maaf. Najis mutawasitoh terbagi menjadi 2, yaitu hukumiyah dan ainiyah. Yang termasuk najis hukumiyah itu yang tidak tampak. Kalau ainiyah itu yang tampak. Terus berikut ini yang bukan merupakan contoh air suci, tapi tidak menyucikan adalah air laut. Yang bukan ya, kalau air laut ini kan dia kan bisa menyucikan, air suci yang tapi biasa menyucikan air laut. Air kopi salah, air mustakmal juga salah, air teh juga sama aja sama kopi. Air yang bercampur dengan campuran yang lain. Contoh air teh, air kopi, susu, air kelapa, itu setahu gue.
Terus berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Berikut ini yang merupakan penyebab hadas kecil adalah bersentuh bukan mahrum. Umpama mimpi basah hadas besar, nifas hadas besar, haid hadas besar. Jadi jawabannya T. Contoh air yang suci dan menyucikan tapi makruh adalah air musyamas. Air musyamas ini air yang tempatnya itu di tempat logam atau besi lah. Tapi kalau air sumur itu air suci tapi menyucikan. Air musta'mal najis air yang najis. Atau di situ air musta'mal itu ya air yang menyucikan tapi tidak menyucikan, air yang makruh. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Maaf. Yang ini nih. Oke, contoh air suci yang menyucikan tapi makruh adalah air musyamas ya. Terus urutan yang benar yang dilakukan setelah berwudu dalam mandi wajib adalah mengguyur kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut. Ini berwudu dalam mandi wajib. Oke, aku lanjutkan ya. Urutan yang benar yang dilakukan setelah berwudu dalam mandi wajib adalah mengguyur kepala 3 kali. Oke. Oke, aku lanjutkan ya. Berikut ini yang bukan merupakan syarat diperbolehkan tayamum, yaitu air sangat panas. Terus dalam berwudu ada istilah intisyak yang artinya memasukkan air dalam air sampai rongga hidung. Yang menghirup air ke dalam sampai rongga hidung tadi itu namanya istinsyak. Ini aku ingat banget ini. Ini kalau di SD ku itu pernah diajarin. Kalau mau wudhu membasuh hidung itu kita harus istinsyak atau menghirup air gitu. Di situ kotoran hewan maupun manusia adalah contoh jenis dari mutawasitoh atau kecuali kotoran anjing dan babi. Terus ini nawa itu gusla lirafil hadafil akbari fardon lillahi ta'ala. Ini mandi wajib ya. Soalnya ada akbarinya. Terus berikut ini yang merupakan ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid adalah zikir. Di situ berikut ini yang merupakan ibadah yang boleh dilakukan oleh wanita yang sedang ini zikir ya. Terus berikut yang merupakan perbedaan dari hadas dan najis adalah najis adalah kotoran, sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci seseorang. Nah itu bisa kalian ini bisa kalian ingat-ingat. Terus cara menyucikan hadas kecil adalah dengan wudhu. Terus toharo mengajarkan kita untuk hidup bersih. Keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan tidak sah dalam sholat, tawaf, dan sebagainya disebut hadas. Kan keadaannya. Oke, aku lanjutkan ya. Keadaan tidak suci seseorang yang menyebabkan tidak sah dalam sholat, tawaf, dan sebagainya disebut hadasnya. Aku ulangi lagi. Terus najis sedang disebut dengan najis mutawasitoh. Terus toharod secara bahasa artinya bersuci. Aduh, ini aku gagal 100 ini. Yang tadi itu. Padahal rekor 100-ku kalau umpamanya aku terusin bisa aja aku 100 ini. Padahal aku kalau umpamanya rekor 100-ku sampai semester 2 sih apa ya? Kalau dalam bahasa sepak bola itu namanya invisible. Tapi kalau umpamanya Arsenal sekarang itu namanya impossible.